Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Sudah siapkah kalian melanjutkan pembelajaran hari ini pada materi tema? Untuk materi tema, kita akan melanjutkan pada pembelajaran kedua, subtema 3, tema kedua, yaitu tentang cara memelihara organ pernafasan manusia. Baik, silahkan disiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Silahkan siapkan buku tema kalian dan buka pada halaman 97 di pembelajaran 2 subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan anak-anak perhatikan buku kalian dan simak video ini ya. Di halaman 97 ini terdapat ilustrasi gambar cerita. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, menurut kalian apakah gambar Todi sedang digigit semut tadi mendukung tentang cerita? Ya, ada semut, ada Todinya, dan juga ada sisa-sisa makanan. Ya, sepertinya mendukung cerita ya anak-anak, karena gambarnya itu bersifat memperjelas isi cerita yang akan disampaikan. Kemudian, apakah menurutmu apabila menjawab ya, kamu mempunyai alasan? Dan jika menjawab tidak, apa pula alasanmu ya? Seperti yang sudah tadi Bu jelaskan ya. Apakah ada yang menjawab tidak mendukung cerita? Ya, sepertinya semuanya sepakat bahwa gambar tadi mendukung cerita. Silahkan dilihat gambar berikutnya. Ini adalah contoh cerita bergambar. Cerita bergambar itu ada cerita yang disampaikan melalui gambar. Hampir mirip seperti komik. Sumbernya dari mendengarkan cerita. Ada nomor bantuan urutan cerita ya. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar 2, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Bobby kemudian menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan kak, kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air Bobby. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa kalian tangkap? Sepertinya Bobby ini belum paham apabila ikan seharusnya hidup di air. Kenapa kok ketika ikan dikeluarkan dari air, ikannya kira-kira seperti apa? Nah, ikannya megap-megap ya anak-anak. Nah, karena ikan itu bernafasnya itu menggunakan insang, dan insang itu dapat berguna ketika berada di dalam air, sehingga meskipun ikan berada di udara bebas yang tidak ada air, dia tidak bisa
nafas, karena insang akan bekerja seperti sebagaimana ketika ikan di dalam air. Jadi meskipun banyak oksigen di udara ini, ikan tetap tidak akan bisa untuk bernafas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar cerita. Apakah gambar tersebut mendukung cerita anak-anak? Kira-kira gambarnya sudah mendukung cerita yang disampaikan belum? Ya, sepertinya sudah ya. Karena dari gambar ini memperjelas jalannya cerita. Kemudian setelah kalian melihat gambar tadi, gambar cerita itu yang kalian pelajari. Kita lanjut pada halaman 99 ya. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1 yang lalu, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernafasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan? Bacalah bacaan berikut. Ya, sebelum kalian membaca bacaan, Bu Guru sampaikan kembali, pada saat ini kita juga sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mana virus tersebut menyerang saluran pernafasan kita. Itulah mengapa kita diwajibkan memakai masker. Anak-anak, meskipun kalian itu merasa di lingkungan kita aman, namun alangkah lebih baiknya ketika keluar rumah, silahkan tetap gunakan masker. Karena kita tidak tahu orang-orang yang kita temui dan lingkungan di luar itu apakah memang tidak ada virus yang menyebar ya. Jadi kita antisipasi saja, bukannya kita terlalu ketakutan, hanya saja kita menjaga-jaga. Seperti itu ya, terutama ketika ke sekolah, silahkan anak-anak gunakan masker. Bapak Ibu guru di sekolah juga menggunakan masker. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk bacaan ini silahkan kalian baca terlebih dahulu, boleh di-pause videonya dan dilanjutkan setelah kalian selesai membaca. Silahkan dibaca. Baik, apakah kalian sudah selesai membaca? Kita akan membahas sekilas cara memelihara organ pernafasan ya anak-anak. Ada 4 poin penting di sini yang dibahas. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Cara menjaganya itu dapat dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, dan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar yang seperti apa? Miring ke kanan dan jangan telungkup ya. Bagi anak-anak yang masih punya kebiasaan tidur telungkup ya, itu tidak baik untuk kesehatan pernafasan karena organ dalam kita itu menjadi tertekan ya. Sedangkan ketika bernafas itu rongga-rongga dada itu mestinya mengembang dan menyempit. Nah, untuk yang kedua, kita dapat menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Zat seperti apa ya? Seperti asap rokok, paparan asap yang meskipun orang lain yang merokok, usahakan kita berjauhan ya. Kalau ada orang tuanya yang merokok di rumah ya, kalian yang menyingkir saja supaya itu tidak mengganggu pernafasan kalian. Dan tidak boleh merokok ya, tidak boleh merokok. Kemudian untuk kalian ini ya, terutama anak-anak itu dapat mengganggu pertumbuhan juga. Selain itu juga akan merusak organ pernafasan. Kemudian menggunakan masker. Nah, apalagi sekarang ini tidak hanya di lingkungan kotor, kita menjaga masker setiap keluar rumah. Mengurangi konsumsi makan minum dingin. Ya, menghindari makan minum mengandung banyak gula dan bahan kimia. Tuh, jadi lebih baik kalian minum air putih dan hangat, tidak terlalu dingin ya anak-anak. Kemudian selanjutnya merawat organ pernafasan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur. Ya, kalian bisa biasanya juga membersihkan ya anak-anak, karena rasanya kalau hidung kita
banyak kotoran itu merasa tidak nyaman. Pasti secara naluriah kita akan membersihkan secara natural. Begitu. Kemudian yang keempat itu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ketika di rumah ini ya, ketika berada di lingkungan rumah, insya Allah kalau di Banyuwangi ini ya udaranya lumayan bersih karena banyak tumbuhan hijau. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan, yaitu ketika di rumah berarti anak-anak harus rajin menyapu dan membersihkan ruangan rumah. Ketika berada di sekolah ya, apabila kita belajar di kelas itu ya anak-anak harus rajin membersihkan kelas ya, melaksanakan jadwal piket sebagaimana mestinya. Itu salah satu cara kita menjaga lingkungan kita tetap bersih. Kemudian menjaga ruangan agar tidak lembab, karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi ya. Supaya tidak lembab tadi ya, ada ventilasi yang dibuat cukup untuk sirkulasi udara. Dan juga kalau ruangan itu tidak gelap dan lembab itu apabila siang hari silahkan dibuka ya, jadi mendapatkan udara yang cukup untuk masuk dan keluar seperti itu. Ini yang bisa kita petik hari ini, silahkan nanti anak-anak diingat-ingat. Selanjutnya akan Bu Guru tampilkan contoh gambar poster. Inilah gambar poster yang berkaitan dengan kesehatan. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Nah, ini ada tulisan dan juga ada gambarnya, gambar tangan dan gambar kuman-kuman. Nah, dari poster ini pesan yang kalian dapat tangkap apa kira-kira? Ya, himbauan untuk sering mencuci tangan supaya tangan kita terbebas dari kuman. Ingat ya anak-anak, kuman itu dapat menempel dari mana saja, terutama ketika kita memegang benda-benda asing ya, memegang benda yang mana itu sering dipegang orang lain atau pernah kalian pegang saat tangan kalian kotor ya, benda tersebut menjadi sarang kuman, dan ketika kalian pegang kembali lah itu kumannya menempel lagi di tanganmu meskipun tanganmu sebelumnya bersih. Maka cuci tangan ya sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi, setelah memegang hewan dan memegang benda asing ya. Anjurannya untuk pandemi ini kalian harus sering cuci tangan, paling tidak setiap 1 jam 1 kali. Untuk selanjutnya ini ada poster tentang demam berdarah 3M. Ingat, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air ya. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Kaitannya dengan apa anak-anak? Cara mencegah demam berdarah. Kenapa kita harus menguras tempat penampungan air? Nah, biasanya tempat penampungan air yang menggenang itu airnya kan tenang, maka banyak jentik-jentik nyamuk di situ ya. Tempat nyamuk berkembang biak. Mengubur barang bekas, kenapa? Karena tempat-tempat beruangan yang tanpa digunakan atau jarang dipegang, jarang digunakan, kemudian di situ ada air yang mengenang, itu nyamuk sangat suka bersarang di situ ya. Terutama di tempat-tempat misalnya kamar kalian yang banyak baju bergelantungan lah, itu pasti di sela-selanya itu nyamuknya itu suka sembunyi di situ. Kemudian menutup tempat penampungan air lah. Kenapa harus ditutup ya? Ditutup supaya nyamuk tidak bisa terbang ke situ kan. Nah, itu cara mencegah demam berdarah. Apakah gambar pada poster ini sudah mendukung pesan yang ingin disampaikan kira-kira? Ini ada gambar menguras, gambar mengubur, dan gambar menutup ya. Ya, sepertinya sudah mendukung. Baik, apakah kalian sudah paham gambar poster? Akan Bu Guru tunjukkan kembali. Namun sebelumnya akan Bu Guru jelaskan. Sebelum ini kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat poster berkaitan dengan bacaan yang sudah kalian baca ya. Bacaan yang sudah kalian baca di halaman 100 ini, cara memelihara organ pernafasan. Kalau tadi
ini cara mencegah tangan dari kuman dan cara mencegah demam berdarah posternya. Nah, untuk sekarang kalian tugasnya adalah membuat poster yang himbauan tentang cara memelihara organ pernafasan. Akan Bu Guru tunjukkan contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Yang manakah paru-parumu? Di sini ada gambar dua paru-paru ya. Yang sebelah kanan berwarna hijau, yang sebelah kiri berwarna hitam, gersang. Ya, kira-kira lebih sehat yang mana? Yang hijau dan tumbuh ini kan. Nah, paru-paru yang sehat itu didukung dengan apa ini? Menanam pohon, makan sayuran, dan juga olahraga. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk yang sebelah kiri, paru-paru yang gersang yang nggak sehat ini adalah, nah ini minum-minuman yang tidak sehat, kemudian merokok. Lah itu, apakah pesan yang disampaikan poster ini bisa kalian tangkap? Nah, bisa ya, mudah sekali. Kemudian poster yang kedua ini menggunakan bahasa Inggris ya. Be kind to your lungs. Nah, indoor improve air, simple deep breathing, staying hydrated, eat right, prevent infection, exercise, don't smoke, and clean air. Nah, ini adalah gambar paru-paru juga anak-anak, namun keterangannya menggunakan bahasa Inggris ya. Ini alveoli, kalau kita menyebutnya alveolus. Alveolus itu bagian terkecil dari paru-paru yang mana tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Maka kita harus sampai sedetail itu menjaga kesehatan paru-paru kita ya. Salah satunya ini tetap terhidrasi. Tetap terhidrasi itu berarti cukup cairan, minum air putih yang cukup, makan yang benar, kemudian olahraga, udara yang bersih. Nah, ini prevent infection, cegah persebaran virus. Nah, ini virusnya ini gambarnya seperti ini ya, termasuk virus corona itu juga menyerang paru-paru kita ya anak-anak. Untuk yang terakhir nih, menjaga kesehatan organ pernafasan, makan bergizi, istirahat cukup, posisi tidur benar, dan olahraga teratur. Kira-kira contohnya seperti itu, anak-anak silahkan buat sesuai dengan imajinasi kalian sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, itulah tadi yang dapat Bu Guru sampaikan. Tugas kalian hari ini adalah membuat poster yang berkaitan dengan bacaan di halaman 110, memelihara organ pernafasan. Nah, contohnya sudah tadi Bu Guru jelaskan juga ya. Silahkan dibuat di bukumu, boleh di kertas HVS atau di buku tulismu, dan jangan lupa diberi warna supaya lebih indah. Begitu ya anak-anak. Bu Guru cukupkan pembelajaran pada hari ini, tugasnya ditunggu dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.